warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Pak Alkindi, setelah libur panjang pergantian semester. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Bapak harap semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, jaga baik-baik kesehatan, jaga kebersihan, dan patuhi protokol COVID. Nah, pada hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran di semester kedua. Lebih tepatnya lagi memasuki tema 6 atau tema F, mengenai aku dan cita-citaku. Hari ini kita akan belajar tentang siklus hidup makhluk hidup. Mengenai apa saja yang akan kita pelajari nanti, yang pertama kita akan belajar mengamati siklus makhluk hidup, mengetahui apa itu perkembangan, mengetahui apa itu pertumbuhan, mengetahui apa itu metamorfosis. Nah, untuk lebih tepatnya lagi, mari kita saksikan tayangan video berikut ini. IPA tema 6 subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Siklus hidup makhluk hidup. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai siklus hidup, proses hidup makhluk hidup. Nah, ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita akan mengamati siklus hidup makhluk hidup. Yang pertama yang kita amati adalah mengenai perkembangan. Kemudian, apa itu pertumbuhan dan juga metamorfosis. Kemudian, kita juga akan belajar lebih dalam mengenai metamorfosis. Hewan apa saja yang mengalami metamorfosis dan siklus hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Mengamati siklus hidup makhluk hidup. Di dalam siklus hidup makhluk hidup terjadi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri berbeda. Pertumbuhan adalah perubahan bentuk tubuh karena adanya pertambahan tinggi dan bobot tubuh. Contohnya apa pertumbuhan? Contohnya, dari anak-anak yang kecil tumbuh menjadi tinggi atau tumbuh semakin berat. Apakah cuma hewan saja? Tidak, tumbuhan juga sama. Ada yang tumbuh bertambah tinggi atau tumbuh memanjang atau melebar, dan juga beratnya juga bertambah. Nah, perubahan tinggi dan juga berat itu disebut pertumbuhan. Berbeda lagi dengan perkembangan. Perkembangan adalah proses pematangan fungsi alat tubuh seperti alat berkembangbiakan, kemampuan gerak, kemampuan bicara, kemampuan berpikir. Contohnya apa? Seorang bayi berbeda dengan anak-anak. Bedanya apa? Perkembangan dari alat gerak semakin lincah, kemudian kemampuan bicara. Apakah kemampuan bicara bayi dengan anak-anak sama? Tentu saja berbeda. Anak-anak lebih lancar untuk bicara. Bayi belum bisa bicara, paling juga cuma menangis. Kemudian juga kemampuan berpikir, itu termasuk perkembangan. Nah, perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, kalau pertumbuhan bisa dilihat dengan jelas oleh mata. Contohnya kalau tambah tinggi atau tambah berat, kalian bisa melihat dengan jelas. Akan tetapi, perkembangan sendiri itu berada di dalam tubuh suatu makhluk. Apakah kalian bisa melihat kemampuan berpikir? Tidak bisa. Apakah kalian bisa melihat kemampuan dia bicara? Tidak bisa. Perkembangan berada di dalam tubuh atau proses pematangan fungsi tubuh. Pematangan kepala untuk berpikir, kemampuan berpikir, bicara, kemudian kematangan tubuh untuk bergerak semakin lincah, itu disebut perkembangan. Bagaimana? Perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan sudah jelas? Baiklah, lanjut ke materi berikutnya. Siklus hidup makhluk hidup yang tidak mengalami metamorfosis. Nah, sekarang ayo perhatikan siklus hidup kucing dan ayam berikut. Ada 2 gambar. Yang satunya kucing, satunya ayam. Kalian perhatikan siklus hidup dari anak kucing menjadi kucing muda, kemudian kucing dewasa. Setelah dewasa, kucingnya akan beranak. Kemudian anaknya kembali menjadi anak kucing. Dan terus siklus ini atau perputaran disebut daur hidup atau siklus hidup.
Kemudian ada lagi ayam. Ayam bertelur. Dari telur pecah menjadi seekor anak ayam. Anak ayam tumbuh menjadi ayam muda. Ayam muda tumbuh lagi menjadi ayam dewasa. Kemudian kembali lagi ayam dewasa bertelur dan telurnya akan nanti menetas menjadi anak ayam kembali. Nah, perputaran ini seperti yang tadi Bapak sebutkan merupakan siklus hidup makhluk hidup. Ayam dan kucing tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan siklus. Hewan tersebut hanya mengalami perubahan ukuran tubuh saja menjadi tambah besar. Jadi, ayam dan kucing tidak mengalami metamorfosis dalam hidupnya. Kalian bisa lihat dari kucing kecil, kalian bisa lihat dari kucing kecil hingga menjadi kucing dewasa. Perubahannya hanya ukurannya saja, semakin bertambah besar. Begitu juga ayam, perubahannya hanya berupa ukuran tubuh. Bulunya semakin panjang, tubuhnya semakin besar dan juga semakin berat. Siklus hidup makhluk hidup yang mengalami metamorfosis. Nah, siklus hidup hewan bisa berbeda-beda. Ada hewan yang mengalami metamorfosis dan ada yang tidak. Metamorfosis itu sendiri ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi apabila hewan mengalami perubahan bentuk pada setiap pertumbuhannya dan perkembangannya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, salah satunya adalah kupu-kupu, nyamuk, lalat, dan katak. Metamorfosis kupu-kupu. Metamorfosis kupu-kupu dimulai dari kupu-kupu bertelur. Setelah itu, telur menetas menjadi ulat atau larva. Kemudian, ulat menyelimuti tubuhnya dengan benang-benang yang berasal dari air liurnya untuk menjadi kepompong. Benang-benang tersebut mengeras dan menjadi kepompong. Di dalam kepompong, tubuh ulat secara perlahan berangsur-angsur akan berubah. Kemudian kepompongnya akan pecah menetas menjadi kupu-kupu. Kalian bisa saksikan bentuk dari ulat hingga kupu-kupu. Perbedaannya sangat drastis, bukan cuma ulat yang semakin besar, bahkan tumbuh sayap. Nah, perubahan drastis ini yang disebut metamorfosis, berbeda dari pertumbuhan dan perkembangan. Kalau pertumbuhan tadi bertambah tinggi dan juga berat. Kalau perkembangan bertambah kemampuan fisiknya atau kemampuan tubuhnya. Kemudian metamorfosis itu adalah perubahan yang benar-benar berbeda dari setiap tahapannya. Berikutnya contohnya adalah nyamuk. Metamorfosis nyamuk. Nyamuk dewasa bertelur di permukaan air yang menggenang. Nah, telur nyamuk yang berada di permukaan air akan menetas menjadi jentik-jentik nyamuk atau tempayak, atau kalian biasa menyebutnya uget-uget. Nah, uget-uget itu hidup dengan cara berenang di dalam air sampai akhirnya dia akan tumbuh menjadi pupa seperti kepompong ulat, akan tetapi berbeda. Setelah beberapa lama, pupa akan pecah dan nyamuk keluar dari dalam pupa. Kalian perhatikan lagi, jentik nyamuk dengan nyamuk dewasa. Apakah tubuhnya terlihat mirip? Berbeda jauh. Dari yang begitu kecil, tidak punya sayap, tidak punya kaki, menjadi nyamuk yang punya sayap dan tubuhnya lebih besar, memiliki kaki. Itu salah satu pengertian dari metamorfosis. Nah, berikutnya metamorfosis lalat. Lalat dewasa bertelur dan biasanya meletakkan telurnya di tempat yang kotor seperti di timbunan sampah.
telur lalat menetas menjadi larva atau belatung. Nah, kalau kalian tidak menjaga kebersihan, lalat-lalat akan datang kemudian bertelur di tempat-tempat yang kotor. Oleh karena itu, kita harus rajin membersihkan. Nah, sebelumnya jadi juga sama mengenai nyamuk yang bertelur di genangan air. Jangan biarkan genangan air. Bersihkan lingkungan, baik dari genangan air ataupun sampah, agar tidak banyak nyamuk dan juga lalat yang membawa penyakit. Kembali lagi ke metamorfosis lalat. Telur lalat menetas menjadi larva atau belatung. Nah, larva bergerak dan merayap mencari makanan. Kemudian belatung itu akan tumbuh dan berubah menjadi pupa. Setelah menjadi pupa, pupa tersebut akan tumbuh menjadi lalat dewasa. Pupanya pecah, kemudian keluar lalat dewasa dari dalam pupa tersebut. Kalian perhatikan, belatung dengan lalat dewasa bentuknya tentu tidak sama. Nah, perubahan drastis ini yang disebut metamorfosis. Metamorfosis berikutnya adalah metamorfosis yang tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna terjadi apabila hewan mengalami perubahan bentuk hanya pada tahap pertumbuhan dan perkembangannya saja. Hewan yang mengalami metamorfosis yang tidak sempurna adalah belalang dan kecoa. Contohnya metamorfosis kecoa. Kecoa dewasa bertelur lalu meletakkan telurnya secara berkelompok di dalam kapsul. Setelah beberapa lama, telur menetas dan berubah menjadi kecoa muda atau disebut nimfa. Nimfa belum memiliki sayap dan warna kulitnya berbeda dengan kecoa dewasa. Kalian bisa perhatikan nimfa dengan kecoa dewasa. Bentuknya kurang lebih mirip. Perbedaan metamorfosis sempurna dengan tidak sempurna adalah kemiripan antara perubahan di setiap siklusnya. Contoh berikutnya adalah metamorfosis dari belalang. Metamorfosis belalang dimulai ketika belalang bertelur. Telur belalang biasanya diletakkan di dalam tanah. Setelah itu, telur belalang akan menetas menjadi belalang muda atau nimfa yang tidak bersayap. Nimfa akan mengalami pergantian kulit dan sayapnya berangsur-angsur akan tumbuh. Selanjutnya, nimfa tersebut menjadi belalang dewasa dan memiliki sayap. Nah, kalian perhatikan bentuk nimfa dengan belalang dewasa. Bentuknya mirip, akan tetapi ada kurang beberapa bagian, contohnya seperti sayap dan ukuran. Metamorfosis capung. Capung dewasa bertelur dan menyimpan telurnya di dalam air. Telur capung akan menetas menjadi nimfa. Nimfa hidup di air dan bernafas menggunakan insang. Nimfa tersebut belum memiliki sayap, akan tetapi ketika sudah tumbuh dewasa, sayapnya akan menjadi semakin besar, tumbuh besar. Kalian perhatikan juga bentuknya. Nimfa dari capung dengan capung dewasa kurang lebih mirip, hanya saja berbeda di bentuk tubuh dan juga sayapnya. Nah, setelah kalian menyaksikan berbagai jenis metamorfosis yang sempurna dan tidak sempurna, kita akan membandingkannya. Metamorfosis sempurna pada kupu-kupu dan metamorfosis tidak sempurna pada belalang. Coba kita bandingkan. Telur kupu-kupu menetas menjadi larva. Kemudian, telur belalang menetas menjadi nimfa atau belalang muda. Untuk kupu-kupu, bentuk ulat yang baru menetas dari telurnya berbeda dengan induk kupu-kupu. Sedangkan bentuk nimfa yang baru menetas menyerupai atau mirip dengan induk belalang. Kupu-kupu mengalami perubahan dalam setiap tahapannya, dari telur, ulat, kepompong, kupu-kupu.
Semua tahap tersebut berbeda bentuknya. Sedangkan belalang hanya mengalami perubahan pada beberapa tahapan saja. Baiklah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Berikutnya adalah tugas yang harus dikerjakan untuk minggu ini, mata pelajaran IPA. Yang pertama, kalian bisa mengerjakan buku paket tema F evaluasi 1 IPA halaman 23, nomor 13 sampai 18 di buku tulis. Hasil difoto dan dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Baiklah, selamat mengerjakan, tetap semangat dan jaga selalu kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.